Karakter tabiatnya nafsu sebetulnya itu adalah selalu mengajak hati kita untuk berbuat jahat pada Allah dengan bentuk nafsu memoles kehidupan dunia ini seakan-akan terasa indah dan menjanjikan. Sebab cara untuk melalaikan hati terhadap Tuhannya, satu-satunya cara dengan kesenangan dunia. Nafsu jikalau pertama tidak bisa mempengaruhi hati seseorang untuk mencintai dunia, nafsu enggak tinggal diam, Pak. Langkah kedua, ketika mereka tidak bisa menjerumuskan kita untuk mencintai dunia, nafsu akan menggoreng kita lewat yasudduna an sabilillah. Istilah jenengan iki pelaku hati yang bertauhid. Dihidangi apapun hati Anda tidak terpancing. Dikasih babakan dunia yang menyenangkan, jenengan hati enggak terpancing. Nafsu itu tidak berhenti di situ. Wa yastahibbunal hayatad dunya, jikalau tidak bisa, maka langkah berikutnya yang kedua adalah wa yasudduna an sabilillah. Tolong dibuka dalam surat Ibrahim ayat 3 itu. Dihalang-halangi, Pak. Cara menghalang-halanginya lewat apa? Diujilah kita lewat kekurangan ekonomi, kekurangan kasih sayang dari seorang ayah atau seorang ibu atau seorang anak. Bahasa individu, ketika jenengan fokus solo, pinter nafsu itu. Minta izin pada Allah untuk ditarik jenengan di alam mukasyafah. Bagaimana caranya jenengan ikut terkesima tentang apa isi kandungan di dalam alam kasaf yang di situ dipenuhi dengan banyak karomah. Pinter. Itu cara nafsu untuk menghalangi. Loh, Anda masih tetap tegar, wajahidu fisabilihi, berjalan di atas jalan Allah, terus berjalan dan tidak terpengaruh oleh alam kasaf, dikira nafsu itu berhenti di situ. Ndak. Apa? Wa yabghuna wajah. Mereka memakai langkah yang terakhir, dibengkokkanlah hatimu dari jalanmu menuju pada Allah. Caranya bagaimana? Ditanamkanlah
sifat basariah di dalam dirimu sehingga dirimu mengakui bahwasannya semua apa yang terjadi semata-mata karena aku makhluk, karena aku makhluk yang lainnya. Kalau ini saya kembalikan pada pandangan umum, berarti cara nafsu, cara iblis membantah tentang ajaran tauhid ini, muncullah yang namanya orang berpendapat bahwasanya tauhid ini sesat. Iki termasuk langkah-langkah nafsu iblis supaya umat ini tidak mau belajar ilmu tauhid. Pertanyaannya, mundurkah Anda dari perjuanganmu untuk menyampaikan tauhid, ataukah jenengan iki cemen muli ambek nangis? Ya terserah. Bahasa umum berarti kita bicara ilmu, berarti ilmu tauhid. Banyak di antara mereka yang mengatakan ini adalah ajaran sesat. Dan itu memang cara nafsu dan bala tentaranya supaya umat tidak mau menerima untuk belajar ilmu tauhid. Biasa. Tapi ingat dalam ayat itu dikatakan, terakhir ditutup, inna fida ya apa kuno? Coba dilihat. Wa yabghunaha iwaja. Surat Ibrahim ayat 3, coba dilihat. Ulaika fi dhalalim ba'id. Wong HP ora enek paketane dikongkon golek ya ora iso. Ulaika utawi mereka iku fi dhalalim ba'id, iku ing dalem kesesatan yang jauh. 3 poin tadi Pak, yang sebagai jorgannya nafsu, jelas ini mereka tersesat yang amat jauh. Tinggal kita ikuti apa ndak. Mereka katakan ajaranmu itu enggak benar, tauhidmu itu sesat. Ini 3 kalimat ini dikonter oleh Allah dengan satu kata, ulaika fi dhalalim ba'id. Sebetulnya mereka mengatakan hal itu, tiga poin itu adalah mereka itu dalam kesesatan yang nyata, yang jauh. Loh, kita bisa mengatakan kalau mencintai dunia ikut tersesat, itu bagaimana Pak? Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Karena jelas hati kita
selalu lalai pada Allah. Yaitu tanda salah satu di antaranya kalau hati kita tersesat di dalam kesenangan dunia berbentuk lalai pada Allah. Sukanya kita menyenangi perkara apa yang selain Allah itu. Wa yasudduna an sabilillah, mereka itu akan menghalang-halangimu jalan untuk menuju Allah. Berbagai cara mereka mengeluarkan framing atau bantahan-bantahan tentang dinut tauhid. Terakhir wa yabghunaha iwaja, dibengkokkan. Cara ruh itu mau ke musyahadah, dibengkokkan arah tujuannya. Kita sudah kenceng-kenceng, tujuan kita adalah mendekat dan bertemu Allah. Tengah jalan kita dibengkokkan dengan arah tujuan lain. Itu nafsu. Tapi malah sore hari ini kita akan membahas tentang nafsu yang sudah Allah jinakkan. Karakternya aslinya nafsu itu adalah liar, ganas, tidak mengenal kata putus asa untuk menjerumuskan kita di jalannya. Jalannya nafsu adalah kesenangan dunia. Lah wujudnya nafsu, rasa yang ada di dalam hati kita, keakuan makhluk, itulah nafsu. Contoh, saya ngaji, hati saya muncul rasa aku makhluk klason iki yang ngaji, itulah Pak wujudnya nafsu. Jenengan berpuasa, jenengan sholat, terus dalam hati ini merasa mengiman kalau kita yang melakukan, berarti itulah nafsu. Wujudnya nafsu dohir yang jenengan iki, wujudnya nafsu batin nyatanya berarti apa yang tertanam dalam diri kita, rasa makhluk tadi. Sifatnya apa Pak nih? Sifatnya nafsu. Nanti dijelaskan Allah dalam surah Yusuf ayat 53 ini. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi surati Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, lan ora tahu bicara sapa ingsun ubariu, bahwasanya aku terbebaskan nafsi dari nafsu ingsun. Ini pernyataannya Nabi Yusuf. Siapa yang bilang aku pernah ngomong bahwasanya aku sudah terbebaskan dari nafsu? Kalimat ini Pak menunjukkan bahwasanya selama ruh ini belum dimusyahadah, ruh itu enggak aman. Ruh itu tidak aman alias nafsu terus mengejar-ngejar. Enggak ada hentinya, enggak ada kata putus asa nafsu itu. Hadihi utawi iki iku kanat ono opo kalimatun Nabi Yusuf, kalimatin Nabi Yusuf iku kanau imin tawaduihi, laksana seperti
perkataan yang sebagai bentuk tawadu'i beliau, andap asor beliau, kerendahan hati beliau, wa adami suurihi lan ora anane rasa yang ning jero atine Nabi Yusuf iku bil qadasati kelawan merasa apik dhewe, suci sendiri. Kalimat wama ubari'u nafsi itu menunjukkan satu kalimat bahwasanya beliau Nabi Yusuf itu menunjukkan hatinya punya budi luhur, mempunyai akhlakul karimah, tawaduk, andap asor, tidak merasa lebih tinggi sendiri, tidak merasa lebih suci sendiri. Ini setingkat nabi atau rasul, Pak. Enggak berani. Coro hatinya itu kibir. Apalagi beliau Nabi Allah Muhammad. Lawang kita umat wani-wani. Ini sebagai percontohan. Artinya apa? Lawang setingkat Rasul aja beliau itu enggak berani merasa lebih suci daripada orang lain. Ini termasuk tanda kalau beliau hatinya berbudi luhur. Hati yang bisa berbudi luhur, berakhlakul karimah, hanya hati yang sudah dibawain tentang ajaran tauhid dan dia amalkan, baru muncul akhlak ilahiyah di dalam hati yang terkenal dengan sebutan akhlakul karimah. Kalau bahasa Jawa, hati yang berbudi luhur. Justru saya berkata inna nafsa sak temeni nafsu iku la amarotum bisu. Yepti selalu dorong apa nafsu bisui kelawan perkara jelek. Artine fa inna sahwata mongko sak temeni nafsu iku tad'u ngajak apa syahwat daiman khalil langgeng ila sari maring kejahatan. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak untuk melakukan ruh itu berbuat jahat pada Allah. Mana perbuatan jahatnya nafsu? Hati kita diajak, didorong jelek pada Allah, mencari Tuhan selain Allah, mencari iman selain Allah, mencari kekasih selain Allah. Padahal Pak Bu, nek di urut-urut jenengan iso ambekan iku sapa sing nglayani? Yang mengeluarkan dan memasukkan napas iku siapa? Tidak ada sesuatu yang lain kecuali hidup dalam diri Anda. Itulah wujudnya Allah yang senantiasa setia menemani Anda dalam kondisi apapun panjenengan. Kondisi susah, sedih, tidur terjaga, beliau selalu menemani panjenengan. Mata ingin berkedip, beliau layani untuk mengedipkan. Begitulah Pak seterusnya. Terus kira-kira kita enggak dolim tatkala kita itu mencari kekasih yang lain.
Udah, Anda sendiri yang bisa menjawab. Bentuk perbuatan jahat kita pada Allah, kita mencari sesembahan selainnya, mencari cinta selainnya, mencari iman selainnya. Dan ini yang dilakukan kita ketika saat dalam kondisi mata yang gelap. Ai anna syahwata, tegesi anna syahwata sak temeni nafsu al insaniyata kang bangsa basariah manusia iku tadau selalu ngajak daiman kelawan langgeng kali langgeng ila sari bisa babil maili, dengan sebab condongi ila qadai sahwati, maring sukae hajate syahwat, kesenangan. Maksudnya syahwat di sini qadai sahwati, kesenangan duniawiyah. Wa tu'athiru lan apa mempengaruhi sapa-sapa apa-apa nafsu fi tabail insani ing dalem karaktere manusia, takdiran kelawan pengaruh kang tenan adiman kang agung. Wa yas'ubu lan dadi angel apane kohruha nundukake ha ing nafsu. Ngeten, Pak. Atau selalu condong terhadap kesenangan duniawiyah. Apa hajat itu harus lekas tercapai. Itulah kita sebagai manusia. Lah, nafsu membikin justru kesenangan dunia itu susah panjenengan tunduk ke. Karena apa? Karena karena hati kita sudah kadung dicondongkan terhadap duniawiyah. Dari situlah, Pak, dikatakan bahwasanya nafsu itu susah dikalahkan. Sangat sulit untuk ditundukkan. Berarti mafhum mukhalai apa? Jikalau hatimu sudah tidak bisa dicondongkan, berarti nafsu itu jadi lemah. Saya ulang, mafhum mukhalafah ayat ini nanti akan dijawab illa ma rohima robbi dengan bentuk jumlah istisna. Artinya, jikalau hati panjenengan sudah tidak bisa dicondongkan oleh nafsu, berarti tanda nafsu dalam dirimu itu sudah jinak. Nah terus prosesnya Anda tidak bisa dicondongkan bagaimana? Mau tidak mau, terpaksa atau tidak, suka atau tidak suka, Anda setelah besok kholwat, Anda tidak boleh satu nafas pun tidak berzikir. Suka enggak suka Anda, mau tidak mau Anda, wajib setiap napasmu ternilai zikir pada Allah. Kalau belum siap, mumpung durung, pulang. Pulang aja. Aku enggak ngusir.
Kalau enggak siap silakan pulang. Karena semua ini pemaksaan, karena nafsu juga maksa kita. Kita dipaksa nafsu untuk cenderung terhadap kesenangan dunia. Kalau Anda tidak mau memaksa nafsu Anda sendiri, rugi kita. Ini proses, Pak. Berarti kalau kita ambil sing maksa yo siapa? Kembali yang maksa Allah. Mengapa harus seperti ini Allah bersikap? Karena sudah jenuh melihat manusia itu selalu banyak alasan-alasan. Setelah itu sudah tercapai, nafsu akan menjadi lemah. Illama rohima robbi, ketahuilah, kecuali di situ ada nafsu yang sudah tidak liar, artinya nafsu itu dirahmati. Ilama kejobo opo, nafsu maksudnya rohima kang melasi, ngerahmati sopo Allah, sopo Robbi pangeran ingsun. Walaupun karakternya nafsu itu awalnya disebut itu liar, maksa terhadap kita, tapi illa ma rohima Robbi, disitulah nafsu yang sudah jinak yang disebut nafsu yang dirahmati. Hatta yubaida, sehingga madepake utawa sehingga nyembahake utawa hatta yubaida, sehingga ngedohake sapa Allahu Gusti Allah, ngedohake sangka apa, anil maasi, saking pira-pira maksiat, wadzunubi lan pira-pira dosa. Maasi itu adalah perbuatan perilaku rohani, wadzunubi perbuatan jasmani. Artinya apa? Nafsu di dalam diri Anda kalau sudah jinak, Pak, wis mesti Allah akan menjauhkan ruhaniyahmu dari perbuatan syirik. Yang kedua, Allah akan menjauhkan jasadmu dari perbuatan dosa secara syariat. Logikanya gini, Pak. Nafsu, kalau yang disebut nafsu yang sudah jinak itu kan berarti salah satu di antara tanda dalam hati jenengan kan jenengan merasa selalu semuanya itu Allah, toh, Pak. Minimal lah Anda merasa selalu dilihat Allah sebagai hakim atau yang memegang hukum. Secara logika ngeten, Pak, jenengan kali kula niki karakteris sebagai pencuri. Di depan sepeda banyak, mau kita curi, terus ada polisi ya, jadi enggak zaman? Karena jenengan merasa dilihat polisi. Minimal kalau polisi gak nangkep, minimal Allah gak nangkep, minimal dalam hati kita selalu dilihat oleh Allah. Fa illam takun taroh ya roka. Apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, minimal kau merasa selalu dilihat oleh Allah. Lah semua itu karena jenengan iki fokus dikire setiap detik, setiap napas niku. Gak mungkin jenengan akan melakukan maksiat. Ini Allah sudah katakan, yubaidallahu, Gusti Allah mau apa? Gusti Allah apa? Menjauhkan Anda anil ma'asi wadzunub, dari perbuatan hati maksiat syirik dan perbuatan jasmani maksiat jasmani yang dilanggar
oleh jasmani ini hukum syariat. Sebab inna rabbi sak temeni pangeran ingsun iku ghafurun dat kang ngampuni, rahimun tur dat kang maha kasih sayang rohaniah. Artinya jenengan jangan berputus asa. Walaupun sekarang masih liar, Anda jangan pesimis. Karena Allah katakan ada ayat faedah istisna illama rohima robbi inna robbi ghafurur rahim. Dah. Berarti harus optimis. Solusinya apa? Kalau nafsu memaksa Anda untuk condong hati kepada dunia, nafsu harus kau paksa. Udah wis wajib pemaksaan itu. Sebab Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, itu musuhmu yang memaksa kamu, kamu juga harus maksa. Kalau kamu perang nafsumu, permusuhmu itu selalu mengintimidasi kamu, selalu menembaki kamu, masa kamu diam? Halo. Kamu harus melawan dengan senjata yang sudah kau pegang itu. Wa'lam lan ngertiyo sira ya akhi wi saudara ingsun, dulurku anadok fasahwati, sak temene lemah lemai nafsu iku innama huwa angin bestine utawi ma iku biryadoti wal azkar. Satu-satunya jalan Pak, nafsu itu iso lemah dengan cara biryadoti wal azkar. Riyadoh jenengan wajib puasa. Riyadoh ini ada kaitannya dengan jasmani Pak. Apa sing ndadekno nafsu syahwat, nafsu farji jenengan iki kuat? Karena Anda terus menerus makan gak henti-henti. Ini secara jasmani loh Pak. Apa makanannya nafsu itu apa sih? Secara rohani saya katakan pengakuan dalam hati kita atas diri kita yang melakukan itu loh. Berarti tetanda nafsu dapat makanan bagiannya. Contoh, awak dewi sholat, kita sholat, terus dalam hati kita rasa yang muncul itu keakuan diri kita yang melakukan, berarti ini tetanda bahwasanya nafsu dapat bagian. Lemu nafsu ini Pak, getot, fitness pisan pantau, sembarang diaku-aku, sembarang diaku, iku nafsu ini kuat ibarat adirai. Kenal adirai? Adirai. Dia fitness iku wong awake merongkol-merongkol. Melakune ngalor ngidul, ora ono sing iso ngalahno aku nyaingi aku ning dodo iki takabur. Tas. Ibaratnya nafsu, lah jenengan gak tahu mangan roh sampean. Apa panganane roh? Tajalli. Netepno keakuane Allah ini lo gak pernah. Akhirnya roh iki kayak datuk maring gini Pak. Engkri. Dadi ditekek nafsu dikeplek, nah lah kalah terus sampean. Kalah terus. Yes. Maka di sini ketahuilah saudaraku bahwasanya cara untuk melemahkan hawa nafsu adalah birriyadah. Secara jasmani tolong kurangi makan, kurangi tidur.
kurangi apa sing ndadekno hukum-hukum dohir iki mang ndrengkeni, kurangi. Yes, terserah sampean dengan cara apa. Misalnya makan, biasa makan sego diganti makan peloran. Iko lupa peloran iko lu sing teko kaspe dikepel-kepel niko lu. Napa ngarani? Jaiblongan iko. Jeblong. Yes, terserah jenengan. Tapi enggak cukup di situ. Harus disertai wadzikri lan zikir. Lah wong nyegah mangan gak mangan luwe ngenes. Dobol gak maghrib sirek. Wes preyo nek kaya ngono iku. Ya Allah. Wajib sampean sertakan zikir di dalam hati sampean. Apa zikirnya? Inilah Pak, zikir yang mengubah status karakter hati kita, yang status karakter sifat hati kita tercela di mata Allah yang disebut basariyah diganti oleh sifat basiroh. Artinya yang tadinya jenengan kali kula niki gelisah, khawatir dengan persoalan apapun, tapi ketika saat berzikir khaufi sirul asrar, maka disitulah cara hati Anda untuk menyatakan bahwasanya akunya Allah yang berwenang, yang berjalan ini. Jikalau zikir tersebut mudahnya muncul dalam hati Anda, didorong oleh zikir siri, lakukan juga zikir siri. Berarti ucapkanlah ismu wadhkur isma rabbik, berupa apa? Allah, Allah, atau urip, terserah. Pun itu cara untuk melemahkan nafsu. Ma utawi apa iku aksuduhu, maksude ma bidzikri kelawan dzikir. Wa iku utawi ma iku sirul asrari, disebut dzikir sirul asrar. Apa yang dimaksud dalam hal ini dzikir? Itulah sirul asrar. Wa huwa idrakul qalbi, sadare ati. Sing dimaksud dzikir sirul asrar adalah sadare ati annama annakullama ing sak temeni saben-saben perkara waro al khawadisis iku laisa waro ahu, apa yang terjadi pada diri semua di balik itu semuanya illa ahada, kejaba sing tunggal bil fa'ili, sebagai sang pelaku. Artinya apa? Hatinya dari bahwasanya segala apapun yang terjadi sebagai isim fa'il, pelakunya tidak ada kecuali yang tunggal, yang esa. Ini maksudnya cara syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ma'adzikri siril asror, krana sak temene sertane dzikir sirul asr iku yazulu, bakal bisa ngilangi. Apa dzikir sirul asror? Ngilangi tamyizakah ing keakuan kamakhlukin, sebagai makhluk bitadbiri kelawan terus menerus. Artinya sebab dengan dzikir sirul asr inilah apa akan bisa menghilangkan keakuan, rasa keakuan dirimu, lama kelamaan akan seperti itu. Berarti dzikir tersebut sifatnya untuk membersihkan
pengakuan dalam diri tentang keakuan makhluk kita. Yang apa? Yang melakukan ini, melakukan itu. Ini nanti Allah bersihkan. Wa huwa ma yusamma bitarwidis syahwati audok fiha. Wa huwa utawi dzikir iku ma yusamma apa yusamma kang den arani apa mah diarani bitarwidis syahwati audok fiha. Itulah disebut dzikir untuk ngelemahno hawa nafsu, utawa disebut dzikir untuk menjinakkan hawa nafsu. Wis, kuncinya ada di situ, Pak, terkait masalah untuk melemahkan hawa nafsu itu ada di situ. Yaqulu khalid dawuh sapa Allah fi suratil Baqarah, yang dalam surat Baqarah ayat berapa? Ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, wa idh qala tatkalane dawuh sapa Musa, Nabi Musa, liqaumi dawuh nang sapa? Nangone kaumi Nabi Musa. Rupane dawuh ya qaumi, he kaumku. Nggih. Wa utawi apa kunu utawi Musa, wa utawi Nabi Musa iku lakobun. Jadi Nabi Musa manggil wau lho, iku lakobun, jeneng julukan li obadil ijlah. Wa huwa khali utawi sapa engko dhisik kok domire singitan kaya wong senep ae gak nelek-nelek. Pernyataane apa? Tajaline Nabi Musa terhadap kaum. Wa huwa utawi tajaliku lakobun isim julukan, nama julukan. Pundi rupane li ibadil ijli, maring piro-piro ubat hamba al ijli, hamba iki sing dadi budake anak sapi. Sawaung kanu padha uga ana sapa ibad utawa ubat iku dukuron wong lanang au inasan utawa wong wedok. Artinya apa, Pak? Al-ijli itu adalah merupakan isim lakob, isim julukan, bukan sebetulnya dijulukkan terhadap siapa sebagai mukhatabnya kaum. Jadi maksudnya bahasa Nabi Musa ya qaumi itu adalah kaum yang dijuluki oleh Allah sebagai isim lakob. Apa julukannya? Al-ijla, sebagai penyembah anak sapi. Jadi bahasa ya qaumi itu maksudnya adalah mereka yang menjadi penyembah anak sapi, loh gitu loh maksudnya. Innakum sak temeni sira kabeh, makane mukhatab iku terhadap orang-orang yang mendapatkan julukan al-ijla itu. Innakum sak temeni sira kabeh iku dzalamtum, lho niki lho. Jelas nganingaya sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Pundi wong bendina kula salat kok nganingaya ning awakku. Lah iki. Tiap hari aku baca Quran, tiap hari aku baca hadis, tiap hari aku sedekah, umroh, haji, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Mana saya dikatakan saya mendolimi diri saya sendiri? Rupani
ittikhadikumul ijlah. Lho niki lho. Ngadakake sesembah sira kabeh al ijlah ing anak sapi. Pun. Komah temuriku. Niki nek sampean artikan secara syariat berarti ya anak sapi niku Pak pedet ya enggak ada lah Indonesia nyembah pedet enggak ada. Tapi Anda sadar enggak kalau itu adalah cuman kinayah? Ini menceritakan dikinayakan di saat zaman kaum Nabi Musa. Cerita ini kan ngeten Pak. Nabi Musa berjuang dengan Nabi Harun dalam rangka mentauhidkan daripada umat. Oke. Suatu saat Nabi Musa itu dapat perintah oleh Allah untuk mengambil kitab di barat, cara Sunggokong ya, mengambil kitab suci. Di mana itu? Di barat ngono ya. Nek Nabi Musa berarti di Gunung Turis Sina. Musa berangkat tongger. Ini ada wahyu untuk kamu dan untuk umatmu nanti. Berangkat uzlao di Gunung Turis Sina. Wis. Ketika saat Nabi Musa itu sebelum sampai pada tujuan, beliau itu di tengah jalan itu di cara bahasanya dikerecek ya Pak. Ambek kaum iku dikerecek. Wah Musa ngol itu Tuhane ngono lho ya. Apa dikerecek ya Pak. Diejek ya, diejek. Jadi kaum-kaum itu ada yang mengejek terhadap Nabi Musa dengan bahasa, lihatan Musa mencari Tuhannya sampai ke gunung Turisina sana. Itu aslinya beliau itu, mereka itu gak setuju dengan tauhid. Gak setuju. Jadi kaum yang asalnya mengikuti Nabi Musa terpengaruh dengan ejekan-ejekan kaum yang lain yang gak suka dengan ajaran Nabi Musa. Sampai diceritakan dalam Quran kan Nabi Musa bilang titip pada Nabi Harun, wahai saudaraku tolong jagalah kaumku. Saya ada tugas dengan waktu tidak sedikit 40 hari 40 malam. Saya diperintahkan Allah uzlah untuk menerima wahyu yaiku kitab Taurat, iku bahasa syariate. Jenengan bahasa hakikate jenengan ada tugas untuk menghadap Allah dalam rangka menerima wahyu Al-Qur'anul Qadim. Berarti jenengan wajib biriyadati wal azkar seperti beliau Nabi Musa. Dalam istilah sederhana, Anda ini akan menjadi seekor ayam yang mengkerami telurnya. Saya melihat ayam yang mengangkermi telurnya. Ada jago kukuruyuk. Terpengaruh mboten? Mboten. Ibu, kalau istilah bapak, ada bidadari lewat baik secara alam mukhadoroh atau alam mukasafah, enggak menging, artinya enggak tersipu, enggak terpengaruh. Demi apa? Demi biar hidupnya ruhaniah Anda.
wajib menjauhkan diri, yakfur bitaghut, menjauhkan dari perkara-perkara persoalan yang bersifatkan selain Allah. Dah. Tentang masalah makan, ayam juga, induk ayam juga menjaga enggak patek makan. Udah, makan dikurangi. Secara biologis, ketika saat tubuh ayam itu enggak makan, maka temperaturnya itu bisa normal. Artinya normal, panasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh telur ini. Berapa Pak temperaturnya? Sebab masalahnya kula nate njajal kula open tapi kemantengan. Wis tak diadar pisan. Padahal niku apa jenenge telurnya bangkok-bangkok Pak dhisik iku. Iku dulu itu pernah saya belajar untuk coba aku tak maisah golek sandang pangan anak buju tak nelorkan apa tak menetaskan iki. Jadi saya dulu itu punya Pak, saya punya ayam bangkok laki perempuan. Saya tetaskan, terus anak-anaknya juga begitu. Saya nyoba biar cepat berkembang. Saya open, ternyata temperatur kebesaran akhirnya mateng. Ya apa? Seperti ini ya didadar. Ya sudah langsung didadar. Loh. Anda untuk meninggalkan makanan itu supaya apa? Kondisi akal jenengan niki biar tidak terlalu condong terhadap dunia. Makanya jenengan yang apa? Yang sudah lama enggak makan, mesti awake panas. Kalau anak kecil step tahu step Pak? Step itu kailing mencicil. Artinya Anda biar tidak mudah diprovokasi nafsu lewat akal untuk bicara tentang dunia. Makanya Kanjeng Nabi kan dawuh, "Hei arek nom, jikalau kau sudah mampu untuk apa? Untuk nikah, nikahlah supaya kamu tenang dalam keluarga. Jikalau enggak mampu, berpuasalah." Ternyata puasa maksudnya di situ. Bon. Kembali kepada materi. Yang dimaksud bittikhadikumul ijlah, kaum itu ketika saat ditinggal oleh beliau Nabi Musa untuk khalwat di Gunung Turisina, kaum itu telah mengadakan penyembahan baru. Apa? Anak sapi. Maksudnya Pak, jenengan apabila ditinggal oleh sesepuh panjenengan kali kula, Anda hati kita kembali menyembah dunia. Maksudnya di situ. Anda setiap saat dan waktu sebelum tahun 2025 apa? Bisa komunikasi dengan saya setiap saat dan waktu bisa. WA selalu kami jawab walaupun saya setiap hari sudah tidak pertimbangan waktu istirahat enggak, karena memang menjawab WA yang penuh kisaran sampai 3-4 ribu tiap hari. Oke. Tapi ketika saat tahun 2025 akses telepon, akses WA sudah saya kurangi, posisi hatimu kemana? Terserah. Posisi hatimu masih teguh dengan seruan Allah, memegang talinya atau enggak, terserah. Itu laksana seperti itu. Dikatakan kaum ini telah mendolimi dirinya sendiri, apa? Mengadakan sesembah selain Allah, wujudnya esa masuk di dalam hati. Oleh sebab itu fatubu, lekaslah kau fatubu, tobato sirohi kaumku ila bariikum maring
Tuhan kang sing nyiptakno awakmu. Akhirnya di situ dua kelompok pecah. Ada yang bertobat, ada yang tambah kumat, tambah nemen. Terus sing tobat tangklet. Kaifa ya Musa, bagaimana caranya saya untuk bertobat? Faktulu do matenono sira kabeh amfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Iki diartikan secara syariat si A si B bacok-bacokan. Kalau gak uman sing dibacok dhewe atau bunuh niki pemahaman menurut kami sangat kuceluk. Tapi memang begitu. Dari si A dengan si B ya bunuh, saling membunuh. Faktulu domatenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Jadi paten pinaten Pak di situ. Baru tobatmu diterima. Itu maksudnya apa? Inilah yang dimaksud. Bukan berarti sekarang harus kabeh sakmene nggo pedang kabeh mateni dhewe. Ora. Iki maksudnya ngene lho dulur ayat iki. Inilah mengapa Allah bersabda, tidak ada dosa yang kuampuni kecuali dosa-dosa sing cilik-cilik. Apa yang dimaksud dosa yang tidak diampuni? Adalah syirik, kecuali taubatan nasuhan, yaitu tobat sing gak akan kembali lagi. Berarti tebusannya itu adalah sangat berat Pak. Dikiaskan saling membunuh. Ternyata sederhana. Jenengan wajib mateni akumu. Lho ngono lho. Rasa keakuan dalam hati kita yang merasa makhluk iki isok ngelakoni, bisa sholat ibadah murni atau tidak murni, itu bunuhlah. Caranya bagaimana? Yo kholwato dzikir sirul asrar, yo iki carane beres wis. Wis jelas iku, gak usah didawak-dawakno ula, engko tambah dawa salat magrib iki. Lah niki sik dereng mantun bab pertama. Oleh sebab itu takhollas bersenono sira min suurika saking rasa sing ana dada ira. Bi annaka kelawan sak temene sira iku makhluk fi qalbika ing dalem ati ira. Rasa kemakhluke ning dada sampean kali kula buangen. Ini berarti namanya proses tahalli ya. Jadi proses pembersihan keakuan diri itu namanya tahalli. Tahalli. Untuk menuju apa? Menuju proses tajalli. Apa tajalli? Muncul keakuan Allah. Hambane wis ora enek. Dalikum utahi mengkono tobat sing paten pinaten iku khairun luwih bagus lakum menyang awakmu indabari ikum ing ngersane pira-pira ing ngersane pangeran sing nyiptakno awakmu. Wa idakum tabi amali zuhdi tatkalane kau negakake bi amali zuhdi kelawan laku zuhud ya fataba mongko disebut tobat alaikum ing atasi sira kabeh. Berarti sing dimaksud tobat sak temene tobat adalah berzuhud atau berkholwat. Innahu sak temene Gusti Allah huwa ya Allah iku at-tawwabur rahim dat kang menerima tobat ar-rahim tur kang melasi idalam tatlu tatkalane durung terbit apa asam susengenge minal maghribi
saking surup nanggone apa tenggelam maksude minal maghribi tenggelam arah kulon. Artinya apa? Sepanjang jenengan isi ono kesempatan umur Pak, maka tobat itu masih bisa Allah terima. Lah mumpung jenengan tasik wonten kesempatan, nek ora wis gak ngenteni. Inna ahbaballah sak temene pira-pira kekasih Allah fi hadhil asri ing dalam iki zaman iku yasrahu padha njelasake sapa ahbab ilma asrarillah ing ilmu pira-pira rahasiane Allah Ta'ala bitorikin kelawan dalan yusahilu kang gampang apa fahmuha memahami ilmu atau ngene yusahilu kang gampangake sapa ahba fahmaha ing kefahamane ilmu. Sesungguhnya di zaman ini para kekasih Allah itu sangat mudah membahas tentang ilmu sirullah atau ilmu asrarillah atau ilmu yang berkenaan dengan rahasia Allah, gampang jenengan pahami karena bahasanya itu adalah bahasa yang sudah tidak seperti zaman dulu memakai bahasa kinayah. Sekarang sudah memakai bahasa transparan atau bahasa apa adanya hatta tafqaha sehingga faham apa al-qulubu pira-pira anti al-basariyatu kang bangsa menungso watashula lan gampang alaihi ngatasi ilmu apa al-uzlatu ngelakoni uzlah wal azkar lan pira-pira dzikir. Begitu juga ketika ngelakoni uzlah yaiku berupa dzikir itu akan menjadi gampang jenengan paham cara ngelmune. Ma'dzikril mustamar tamari sertane dzikir yang selalu didengungkan satu deriku nek panjenengan gelem yang seperti itu, ingat Allah akan menyalakan cahaya makrifat di dalam hati hamba yang dikehendaki, dan itulah hamba yang selalu menjaga dzikirnya. Tapi jenengan kali kula prosesi harus memahami dulu ilmunya lalu menjalankan uzlahnya. Dengan begitu, dengan berzikir tersebut terus menerus, maka jiwamu akan dijadikan Allah menjadi jiwa yang sadar bahwa tidak ada kebenaran kecuali datangnya dari Allah. Kalau sudah seperti itu, tadzakur, ingatlah annallaha ing satemene Gusti Allah Ta'ala iku yuzgilu bakal ngurupake sapa Allah nurul irfani ing cahaya makrifat fi qalbil abdi ing dalem atine hamba al muridi kang den kehendaki. Siapa? Ya di atas tadi, ilmu, amal, istiqomah. Wa huwa iku al abdu allati yuhafidu kang ngreksa sapa abdu jaga ala dzikri ngentasi dzikire fi jami ahwalihi ing dalem pira-pira fi jami ing dalem sekabehane pira-pira keadaane hamba tadi abd. Dadi jenengan jaga keadaan setiap saat dan waktu, selalu hati berzikir kepadanya. Yaqulu Khalid Dawud sapa Allah Ta'ala fi surati Ali Imran, surat Ali Imran ayat 191. Orang yang Allah maksud hamba yang digendaki itu adalah alladzina wong akeh yadhkuruna kang podo zikir
atine sapa-sapa alladzina allaha ing Gusti Allah qiyaman baik ing dalam waktu ngadeg wa qu'udan waktu lungguh wa ala junubihim lan ing dalam waktu berbaring. Ayat gurullah daiman fi kulli halin wa nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana dawuh sapa Kanjeng Nabi yadhkurullaha ala kulli halin padha ilinga sira kabeh ala kulli halin eling nang Gusti Allah ala kulli halin ing atase saben-saben keadaan. Jadi gak mengenal keadaan, setiap saat dan waktu hati selalu ingat. Artinya ingat di sini adalah sadar kalau bukan aku yang wujud, hamba, bukan aku yang berkehendak, hamba, bukan aku makhluk, hamba ini yang segala-galanya. Kesadaran bahwasannya tidak ada kecuali Allah saja yang berlaku, itulah yang dimaksud dzikir di sini. Berarti bukan ngucap Allah, 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 bukan. Inilah dzikir kesadaran yang dilakukan baik ketika saat si hamba yang Allah kehendaki keadaan berdiri dalam rangka ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, duduk ibadah lainnya atau ibadah sholat murni atau tidak murni, dan atau berbaring, dia itu selalu hatinya menyadari. Jikalau olehnya muncul mudah sadari hati kedorong oleh dzikir sir harus dikumandangkan terus, maka mengapa hal itu tidak kau lakukan? Bon. Hunaka ing dalam kini panggonan tentang masalah dzikir kaulun akhirun utawi kaul pendapat kang liya iku yakulu dawuh sapa-sapa apa kaul. Dawuh tentang apa maksudnya Pak? Ada pendapat tentang masalah ayat dzikir ini. Pendapatnya bagaimana yang dimaksud qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Innal murada sak temene kang den karepake bidzikri kelawan dzikir huna ing dalam kene panggonan iku as-sholatu sholat. Jadi ada yang berpendapat maksud dzikir yang di sini itu adalah sholat. Kalau ayat ini kami tarik dari tafsir muhakamah syariat, sholat syariat iku jikalau kau tidak mampu melakukan dengan keadaan berdiri, wajib dengan duduk. Duduk enggak kuat, wajib kau lakukan berbaring. Ini bahasa syariat. Tapi bahasa hakikat yang dimaksud zikir di situ itulah sholat. Berarti sadarmu tentang masalah semua adalah Allah. Inilah hakikate sholat. Nek syariate sholat ya dikawiti takbir, dipungkasi salam. Lah hakikat makrifatnya sholat itu ya dzikir itu. Dzikir yang dimaksud bukan mengucap Allah Allah, enggak. Yang dimaksud dzikir di sini sadari hati, menyadarinya hati bahwasanya makhluk itu enggak wujud. Makhluk itu enggak punya kehendak.
makhluk itu nggak bisa melakukan apapun dan lain sebagainya. Inilah maksudnya dzikir itu di situ. Itulah hakikati sholat. Dan inilah yang menjadikan Anda akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk itu di situ. Annahum tegese sak temene utawi mereka sapa ahli hijab Pak iku la yatahawanuna biha ngono iku. Oh ini ai annahum tegese sak temene mereka iku la yatahawanuna orang nglalekake sapa mereka ha ing salat fi ayi halin ing dalam dindi waktu minal akhwal saking pira-pira waktu. Fahum mongko utawi mereka iku yusalluna padha salat sapa mereka daiman kelawan langgeng imma kiaman ana kalane ing dalam waktu ngadeg inda adamul hudri utawa ana kalane ing dalem nalikane ora ana anane udur au maniin utawa pencegah au qaudin utawa waktu lungguh au iltijaan utawa waktu istirahat utawa berbaring indaman ihim ing dalam tatkarane terhalang minal qiyami saking ngadeg ya waya tafakkaruna wis. Jadi orang ahli hijab itu Pak selalu tekun di dalam setiap saat dan waktu melakukan kewajiban sholatnya. Yang sholatnya ahli hijab itu hanya mementingkan dan memikirkan keadaan jasmani saja. Sedangkan sholat hakikatnya tidak pernah beliau pikirkan. Sehingga beliau itu hanya menanam tapi tidak ada buah. Laksana seperti itu. Wa yatafakkaruna lan padha mikira sira kabeh sapa-sapa alladzina kuwi mau fi khalqis samawati wal ardi ing dalam penciptaane langit lan bumi. Artinya mereka itu ketika melakukan sholat hatinya ingat siapa Pak? Ya jelas ingat perkara-perkara selain yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yang esa. Artinya apa? Tafakurlah kau lewat ciptaane untuk ketemu Allah. Ngoten maksude. Kira atimu menyang apa sing wis diciptakno Allah. Dengan mikir seperti itu Anda akan digiring lan bimbing Allah di dalam apa sing sampean pikir. Artinya dalam semua isinya langit dan bumi Anda akan ditarik oleh Allah untuk bertemu terhadapnya. Yajibu wajib apa ayudrika ing yen to nyadari apa alqalbu ati. Wajib apa anakku lama ing sak temene apa yakdu tukang terjadi apa ma iku bisa babillahi wahdah hanya karena sebab karena Allah semata. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Duh Gusti kula nyuwun kebaureksa dateng panjenengan sangka dene apa perkara-perkara yang tidak manfaat bagi kami. Artinya apa?
ma khalaqta hadza batilan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu kecuali semuanya itu membawa manfaat. Artinya tidak ada sia-sia apapun.